warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan suara mahasiswa, di sini Raffi telah bersama orang-orang hebat gitu ya. Salah satu Kando Ane, itu Kando Khairul Basar. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore buat teman-teman suara mahasiswa yang berada. Perkenalkan nama saya Khairul Basar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, angkatan 2018, kemudian program kekhususan Hukum Tata Negara, dan saya terpilih sebagai presiden mahasiswa periode 2022-2023. Baik, berarti kemarin tahniah ini nilai ya Kando, Oke, setelah terima kasih, terpilih Raffi. sebagai presiden mahasiswa terpilih. Tentunya ini merupakan titel yang sangat berat gitu ya Kando ya, namanya presiden mahasiswa. Tapi ingin bertanya kepada Kando terkait rencana Kando ke depannya, grand design dari BEM Undri ke depannya bagaimana, dan juga nanti kita akan bahas bagaimana permasalahan di Undri ya Kando. Mungkin dari Kando dulu, itu grand design Kando gimana dari ke depan? Seperti apa yang pernah kami sampaikan sebelumnya bersama dengan Wapres terpilih Saudara Armizul, bahwa kami ingin menjadikan gerakan mahasiswa Universitas Riau sebagai lokomotif gerakan intelektual, yang tentunya hal ini juga berdasarkan atas ide, gagasan, serta kreativitas. Nanti ke depan kita akan lihat isu-isu strategis, kemudian juga isu-isu insidentil, yang dimana nanti ini akan digarap oleh teman-teman yang di bidang pergerakan. Kita akan upayakan setiap gerakan-gerakan yang kita lakukan serta penggarapan-penggarapan isu yang kita lakukan ini memberikan output, memberikan dampak yang kita harapkan adalah nilai yang bermanfaat untuk mahasiswa. Dan tentunya ke depan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin berkembang dan juga membuka yang seluas-luasnya kepada kawan-kawan mahasiswa untuk sama-sama kita berproses belajar di BEM Universitas Riau maupun di berbagai macam kelembagaan yang ada di Universitas Riau. Dan tentunya juga ini tidak akan terlepas dari kerjasama antar seluruh kelembagaan yang ada. Kita juga akan mewujudkan bagaimana nilai-nilai kebermanfaatan serta permasalahan-permasalahan yang ada di Universitas Riau, baik di internal kampus maupun yang berada di eksternal kampus, ini mampu kita selesaikan dengan baik. Tentu dengan caranya adalah bagaimana kita bisa menyatukan perspektif, bagaimana cara kita menyatukan, memiliki visi yang sama ke depan antar kelembagaan yang ada di lingkungan Universitas Riau, agar memang apa yang menjadi tujuan kita bersama, kemajuan Universitas Riau, kemajuan kelembagaan Undri, ini bisa kita wujudkan bersama. Baik Bang, berarti sangat bagus ya Bang, itu menyatukan kelembagaan tentunya pertama dulu ya. Dan terkait permasalahan mungkin Bang, tanggapan dari Abang, kan sekarang kita ada pembangunan ADB gitu Bang. Bagaimana dari Abang nanti mengawal pembangunan tersebut, dan juga tanggapan Abang terkait gedung mangkrak ini Bang. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Masnya? Yang pertama, sebetulnya contoh itu kayak ada gedung Fakultas Hukum. Nah, ini memang kita ke depan terkait pembangunan 10 pembangunan gedung ADB yang ada di Universitas Riau, ini akan kita kawal. Bahkan dari periode sekarang pun, periodenya KKP, ini sudah kita kawal 10 gedung tersebut. Bahkan kita juga telah mengkaji serta melihat bagaimana perkembangannya dan sejauh ini berapa lama proses pembuatannya nanti, berapa anggaran yang dibutuhkan dan sebagainya, itu sudah kita buatkan kajiannya. Dan ini juga ada data-data yang sudah kita kumpulkan. Dan ke depan ini tentu akan kita kawal dalam, kan ada pembangunan, ada yang sayang 1 tahun, kemudian ada yang 2 tahun. Karena proyek ini nanti akan selesai di tahun 2024. Dan ini kita akan kawal setidaknya nanti sampai tahun 2023 masa jabatan saya, dan kita akan lihat sejauh mana perkembangannya. Dan tentu yang ditargetkan dalam 360 hari ataupun satu tahun hari kerja ini akan kita pantau. Dan jangan sampai nanti gedung-gedung yang menjadi proyek dana ADB hari ini menjadi candi di Universitas Riau lagi. Dan kita akan melakukan pengawasan secara kontinu nanti ke depan, dan kita akan minta komitmen dari Ibu Rektor ya. Kita akan minta komitmen Bu Rektor terpilih juga, karena sama-sama gitu kan, sama-sama terpilih. Nanti kita juga akan minta komitmen ini agar tidak terjadi lagi candi-candi yang ada di Universitas Riau. Kemudian terkait gedung-gedung mangkrak yang ada di Universitas Riau, kita akan follow up juga terus terkait pembangunan ini. Akhir itu kayak di FEB ini katanya sudah lanjut lagi masa-masa untuk pembangunan. Sudah masa-masa untuk kembali menyelesaikan yang sebelumnya ini kan ada kerjasama ataupun ada komunikasi dan koordinasi yang belum clear. Nah, sekarang itu sudah coba untuk dicarikan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak PUPR, dan itu kita akan juga awasi dan nanti pantau
dan kita juga akan berkoordinasi dengan Bu Rektor kita terpilih seperti apa nanti terkait pembangunan yang berada di Universitas Riau ini. Dan juga contoh kayak di FKIP itu kemarin juga sudah tanya dengan teman-teman di FKIP ini seperti apa perkembangannya, informasinya ini sudah kembali mau dikerjakan, tapi nanti kita juga akan tanyakan kembali nih komitmen dari pimpinan fakultas maupun pimpinan universitas agar ini memang gedung yang ada di FKIP ini juga bisa segera diselesaikan. Karena juga teman-teman FKIP menyampaikan bahwa mengeluhkan ini kami mau buat agenda besar di aula ini sangat sulit bang, karena kami nggak punya aula yang besar. Nah sementara gedung ini ada tapi malah mangkrak. Padahal seharusnya kalau gedung ini selesai, gedung ini bisa kami gunakan untuk kegiatan kelembagaan. Iya, terima kasih. Mungkin terakhir bang ya, karena waktu sudah asar juga. Siap. Terkait pergerakan mahasiswa saat ini, tanggapan abang gimana dan bagaimana nanti ketika ada suatu permasalahan, bagaimana pergerakan dari Bang Muntu ke depan? Perihal gerakan-gerakan mahasiswa, maka kita perlu catatan penting adalah bahwa mahasiswa hari ini tentunya memiliki dua fungsi, sekurang-kurangnya ada dua fungsi sebagai generasi perubahan, agent of change, kemudian juga agent of control. Nah, jadi dua fungsi ini sekurang-kurangnya harus kita maksimalkan. Maka kalau sekarang itu ada yang namanya iron stock, ini juga perlu kita maksimalkan. Nah, dalam 3 hal ini, sekurang-kurangnya dalam 2 hal tadi, kita menjadi generasi perubahan dan menjadi social control dalam pengawasan setiap kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, ke depan kita juga akan terus berkoordinasi dengan teman-teman kelembagaan. Nanti setiap isu-isu yang masuk baik di internal maupun di eksternal, ini kita akan sama-sama konsolidasikan, kita akan dudukkan, kita akan diskusikan bagaimana pandangan teman-teman ke depan, apa yang akan kita lakukan, nanti step by step rencana ini akan kita bangun, eskalasi gerakan itu juga akan kita bangun. Kalau memang ini mengharuskan kita untuk turun ke jalan, maka kita akan turun ke jalan. Namun ketika ada solusi terbaik yang dihasilkan melalui media-media diskusi dan sebagainya, ini juga akan kita upayakan agar memang yang kita inginkan ini adalah perubahan kebijakannya, sehingga parameter ukuran keberhasilan kita itu kita coba melalui keberhasilan serta kebermanfaatan yang akan kita berikan. Nah, ini yang akan kita coba lakukan, dan pandangan memang pada hari ini gerakan-gerakan mahasiswa sudah mulai redup gitu ya, sudah mulai redup, dan ke depan kita perlu membangkitkan kembali semangat mahasiswa, apalagi ini menjadi awal angkatan 2022 ini menjadi awal bahwa masuknya perkuliahan offline seperti itu. Offline tapi memang di 2 tahun belakangan ini kan kita disibukkan dengan perkuliahan yang online. Memang kita membuat gerakan pun ada susah karena dibatasi gitu. Dibatasi, ada aturan, ada SOP yang nggak bisa kita nggak bisa kita jangkau gitu kan, yang nggak bisa kita langkai aturan itu, maka kita juga mentaati aturan itu. Tetapi tentu hari ini gerakan-gerakan mahasiswa tidak boleh lagi bungkam, bahwa kita harus siap untuk bergerak, dan teman-teman mahasiswa angkatan berapapun teman-teman harus siap bergerak selama teman-teman masih menjadi mahasiswa. Ya, mari sama-sama kita bergerak, kita memberikan perubahan, kita jadikan fungsi kita sebagai agent of social control ini dengan maksimal, agar ke depan perubahan-perubahan kebijakan yang kita inginkan, suara-suara mahasiswa yang terus bergembang di luar sana, ya ini juga menjadi aspirasi dan menjadi latar belakang kita untuk tetap terus bergerak. Terima kasih banyak Bang ya atas waktunya. Mungkin ditunggu ya gerakan-gerakan ke depannya Bang ya. Terima kasih Raffi. Ini juga kita minta tolong nanti ke depan dengan teman-teman mahasiswa, suara mahasiswa kita sama-sama berkolaborasi nanti ke depan untuk sama-sama menggerakkan gerakan mahasiswa. Semangat untuk Raffi dan teman-teman. Oke Bang, kita gaungkan suara mahasiswa ya. Siap. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Baik, saya Muhammad Raffi pamit undur diri, dan saya Hairul Basar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.